anugerah pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, menaikkan rasa syukur yang begitu dalam, sebab tak sedetik pun Engkau membiarkan kami. Engkau tidak melepaskan kami, sehingga kami ada dalam pantauan Allah. Sebab itu Bapa, kami datang memohon kekuatan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara pendengar Renungan Oasis Fajar, Kitab Roma 3 ayat 1 hingga 5 dalam judul perikop, kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Judul Renungan Oasis Fajar pada hari ini adalah kemerdekaan tidak membenarkan dosa. Ayat penekanan diambil dari ayat kelima berkata, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Setiap kita tentu merindukan hidup yang bebas, bebas bergerak, bebas menentukan pilihan, bebas menjalani kehidupan tanpa batasan. Namun, tanpa disadari, kebebasan yang tidak diarahkan dengan benar seringkali justru membawa kita kepada dosa. Kita mengira bebas berarti boleh melakukan apa saja, padahal kebebasan yang sejati bukanlah tanpa batas, melainkan hidup dalam kebenaran. Kemerdekaan yang diberikan Yesus dalam kerajaannya bukanlah surat izin untuk terus hidup dalam kegelapan. Sebaliknya, kemerdekaan itu adalah pembebasan dari kuasa dosa, supaya kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ada beberapa kebenaran penting yang perlu kita renungkan. Pertama, dosa tetaplah dosa. Sekalipun Allah sanggup memakai kegagalan manusia untuk menyatakan kemuliaannya, namun hal itu tidak berarti dosa menjadi sesuatu yang diperlukan. Kebaikan Allah tidak pernah membenarkan dosa. Kasih-Nya justru memanggil kita untuk meninggalkan dosa dan hidup dalam kekudusan.
Kedua, keadilan Allah yang mutlak. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Allah tetap adil dalam menghukum dosa. Kasih karunia tidak meniadakan keadilannya. Justru karena Allah adil, maka dosa harus ditebus. Kristus harus mati di kayu salib, menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Allah memang penuh pengampunan, tetapi Ia tidak pernah menganggap dosa sebagai sesuatu yang sepele. Ketiga, hakikat kemerdekaan sejati. Di dalam kerajaan Allah, kita dimerdekakan dari dosa, bukan untuk kembali hidup di dalam dosa. Kuasa Kristus bukan hanya membebaskan kita dari hukuman, tetapi juga mengubah hati dan karakter kita. Kemerdekaan sejati adalah ketika kita tidak lagi diperbudak dosa, melainkan dimampukan hidup dalam kebenarannya. Marilah kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka, bukan merdeka untuk berbuat dosa, merdeka tetapi merdeka untuk mengasihi, taat, dan memuliakan Tuhan dengan segenap hati. Penegasan: hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, menghormati Sang Raja dengan kehidupan yang kudus dan berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemerdekaan yang Engkau anugerahkan melalui pengorbanan-Mu. Bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk hidup dalam kebenaran, sehingga hidup kami menjadi cerminan kasih dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang berbahagia, kita akhiri uraian-uraian dari firman Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Amin.